Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya, Dewi Harmasito, dan teman-teman saya, yaitu Miftah Rizky Konsulihatin, Dian Kurnia, dan Agung Dwi Purnomo. Kami akan mempresentasikan bab 13 yang berjudul Membangun Sistem Informasi. Saya di sini akan menjelaskan subbab pertama, yaitu sistem sebagai perubahan yang direncanakan dalam perusahaan. Yang pertama, yaitu pengembangan sistem dan perubahan organisasional. Teknologi informasi dapat mempromosikan variasi dari derajat perubahan organisasional yang berkisar dari penambahan bertahap hingga pencapaian lebih jauh. Terdapat 4 jenis perubahan struktural organisasional, yaitu yang pertama, otomatisasi. Bentuk yang paling umum dari perubahan organisasional yang memungkinkan dengan TI adalah otomatisasi. Penerapan yang pertama dari teknologi informasi yang melibatkan penugasan para karyawan untuk mengerjakan tugas mereka dengan lebih efisien dan lebih efektif. Yang kedua, rasionalisasi. Suatu bentuk yang lebih mendalam dari perubahan organisasional, salah satu yang mengikuti dengan cepat dari otomatisasi awal adalah rasionalisasi prosedur. Rasionalisasi prosedur adalah penelusuran prosedur operasional yang standar. Yang ketiga adalah merancang ulang proses bisnis. Tipe perubahan organisasional yang lebih ampuh adalah merancang ulang proses bisnis, yang mana proses bisnis akan dianalisa, disederhanakan, dan dirancang ulang. Dan yang keempat adalah pergeseran paradigma. Bentuk yang radikal dari perubahan bisnis disebut dengan pergeseran paradigma. Pergeseran paradigma melibatkan pemikiran kembali sifat bisnis dari sifat dari organisasi. Yang kedua, yaitu merancang ulang proses bisnis. Manajemen proses bisnis menyediakan berbagai macam alat bantu dan metodologi untuk menganalisis proses yang telah ada, merancang proses yang baru, dan mengoptimalkan proses-proses bisnis tersebut. Perusahaan yang menjalankan manajemen proses bisnis harus melalui langkah-langkah, yaitu pertama, mengidentifikasi proses untuk perubahan. Salah satu strategi keputusan yang paling penting dan dapat dilakukan oleh suatu perusahaan adalah bukan memutuskan bagaimana menggunakan komputer-komputer untuk meningkatkan proses bisnis, tetapi memahami proses bisnis yang memerlukan peningkatan. Yang kedua, menganalisis proses-proses yang telah ada. Proses bisnis yang telah ada akan dibuat model dan didokumentasikan, mencatat input, output, sumber daya, dan urutan aktivitas. Yang ketiga, merancang proses bisnis yang baru. Ketika proses bisnis yang dipetakan dan diukur dalam hal waktu dan biaya, maka tim yang merancang akan berusaha untuk meningkatkan proses dengan merancang yang baru. Proses yang baru akan lebih efisien dan akan didokumentasikan dan dibuat model untuk berbanding dengan proses yang lama. Yang keempat, mengimplementasikan proses yang baru. Ketika proses yang baru telah seluruhnya dimodelkan atau dianalisis, maka harus diterjemahkan ke dalam suatu rangkaian prosedur yang baru dan aturan kerja. Sistem informasi yang baru harus diimplementasikan untuk mendukung proses perancangan ulang. Yang kelima, pengukuran yang terus-menerus. Ketika suatu proses telah diimplementasikan dan dioptimalkan, maka perlu diukur secara terus-menerus, karena dapat memburuk dari waktu ke waktu seiring dengan karyawan menerapkan metode yang lama, atau mereka akan kehilangan keefektifan ketika bisnis mengalami perubahan lainnya. Berikutnya yaitu alat bantu bagi manajemen proses bisnis. Lebih dari 100 perusahaan perangkat lunak yang menyediakan alat bantu bagi aspek BPM yang bervariasi, meliputi IBM, Orade, Tipco. Alat bantu tersebut membantu bisnis dalam mengidentifikasi dan mendokumentasikan proses yang memerlukan peningkatan, menciptakan model untuk meningkatkan proses, dan mengintegrasikan sistem-sistem yang telah ada untuk mendukung proses yang baru
atau dirancang ulang. Kategori alat bantu lainnya mengotomatisasi beberapa bagian dari suatu proses bisnis dan menegakkan aturan sehingga para karyawan akan melaksanakan proses tersebut dengan lebih konsisten dan efisien. Untuk subbab yang kedua ada ikhtisar dari pengembangan sistem. Yang pertama ada analisis sistem. Analisis sistem adalah analisis suatu permasalahan yang mana suatu perusahaan berusaha untuk memecahkannya dengan suatu sistem informasi. Analisis sistem terdiri atas menentukan permasalahan, mengidentifikasi penyebab-penyebabnya, menentukan solusi, dan mengidentifikasi kebutuhan informasi yang harus dipenuhi oleh suatu solusi sistem. Menentukan kebutuhan informasi. Kebutuhan informasi dari suatu sistem yang baru melibatkan mengidentifikasi siapa yang memerlukan informasi, di mana, kapan, dan bagaimana. Analisis kebutuhan yang gagal merupakan sumber penyebab dari kegagalan sistem dan biaya pengembangan yang besar. Yang kedua ada desain sistem. Desain sistem memperlihatkan bagaimana sistem akan memenuhi sasaran kebutuhan informasi. Desain dari suatu sistem adalah keseluruhan rencana atau model bagi sistem tersebut, seperti rumah atau gedung. Maka, sistem informasi memiliki banyak kemungkinan desain. Masing-masing desain mempresentasikan campuran yang unik dari seluruh komponen teknikal dan organisasional. Peranan dari para pengguna akhir. Para pengguna akhir harus memiliki kendali yang memadai atas proses desain untuk memastikan bahwa sistem akan mencerminkan prioritas bisnis mereka dan kebutuhan informasi. Dalam mengerjakan desain akan meningkatkan pemahaman dari para pengguna dan penerimaan sistem. Yang ketiga, menyelesaikan proses pengembangan sistem. Langkah-langkah dalam proses pengembangan sistem ada beberapa. Yang pertama, pemrograman. Dalam tahap pemrograman, spesifikasi sistem dipersiapkan selama tahap perancangan diterjemahkan ke dalam perangkat lunak kode program. Saat ini, banyak organisasi yang tidak lagi mengerjakan pemrograman mereka sendiri untuk sistem-sistem yang baru. Kemudian ada pengujian. Pengujian yang mendalam dan teliti harus dilaksanakan untuk memastikan apakah sistem memberikan hasil yang tepat atau tidak. Pengujian sistem dibagi ke dalam tiga tipe aktivitas. Yang pertama, pengujian unit atau program. Terdiri atas menguji tiap-tiap program secara terpisah dalam sistem. Pengujian ini bertujuan untuk menjamin bahwa program-program telah bebas dari kesalahan, tetapi tujuan ini secara terpisah dalam sistem. Kemudian ada pengujian sistem. Pengujian sistem akan menguji fungsi dari sistem informasi sebagai suatu keseluruhan untuk menentukan apakah modul-modul yang berlainan akan berfungsi bersama-sama seperti yang direncanakan. Kemudian pengujian penerimaan, menyediakan sertifikasi final yang mana sistem siap untuk digunakan dalam suatu pengaturan produksi. Pengujian sistem dievaluasi oleh para pengguna dan dikaji ulang oleh manajemen. Kemudian ada produksi dan pemeliharaan. Dalam produksi, sistem akan dikaji ulang oleh para pengguna dan para spesialis teknikal untuk menentukan seberapa baik ini telah memenuhi tujuan awalnya dan untuk memutuskan apakah terdapat perbaikan atau modifikasi yang diperintahkan. Perubahan dalam perangkat keras, perangkat lunak, dokumentasi, atau prosedur pada sistem produksi untuk memperbaiki kesalahan, memenuhi persyaratan yang baru, atau meningkatkan efisiensi pemrosesan. Istilah tersebut disebut dengan pemeliharaan. Yang keempat ada pemodelan dan perancangan sistem, metodologi terstruktur, dan metodologi berorientasi objek. Yang pertama, metodologi terstruktur. Metodologi ini telah digunakan untuk mendokumentasi, menganalisis, dan merancang sistem informasi sejak tahun 1970-an. Terstruktur mengacu pada kenyataan bahwa teknik-teknik yang dilakukan adalah tahap demi tahap, dengan tiap tahap dibangun pada tahap sebelumnya. Kemudian metodologi berorientasi objek. Pengembangan berorientasi objek menggunakan objek sebagai unit dasar dari analisis sistem dan desain. Suatu objek yang menggabungkan data dan proses tertentu yang beroperasional dengan data tersebut.
Kemudian ada rekayasa ulang perangkat lunak berbantuan komputer atau seringkali disebut dengan rekayasan ulang sistem berbantuan komputer yang menyediakan peralatan perangkat lunak untuk mengotomatisasi metodologi yang baru dijelaskan untuk mengurangi jumlah kerja repetitif yang harus dilakukan oleh pemrogram. Untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas, perangkat ini melakukan hal-hal berikut. Yang pertama, menerapkan metodologi pengembangan dan disiplin perancangan yang standar. Yang kedua, meningkatkan komunikasi di antara para pengguna dengan para spesialis teknis. Yang ketiga, mengorganisasi dan menghubungkan komponen desain dan menyediakan akses yang cepat kepada mereka dengan menggunakan tempat penyimpanan desain. Kemudian ada mengotomatisasi bagian analisis dan desain yang membosankan dan rentan terhadap kesalahan. Yang terakhir, mengotomatisasi pembuatan kode dan pengujian serta mengendalikan proses implementasi. Untuk selanjutnya ada pendekatan alternatif pembangunan sistem. Yang pertama ada siklus hidup sistem tradisional. Siklus hidup sistem adalah metode pengembangan sistem informasi yang paling tua. Metodologi siklus hidup adalah pendekatan bertahap untuk membangun sistem, membagi pengembangan sistem menjadi tahapan-tahapan yang formal. Metodologi siklus sistem membagi tenaga kerja secara formal antara pengguna akhir dan spesialis sistem informasi. Yang selanjutnya prototipe. Apa sih yang dimaksud prototipe? Prototipe adalah versi sistem informasi atau bagian dari sistem yang sudah dapat berfungsi tetapi dimaksudkan hanya sebagai model awal saja. Untuk tahapan-tahapan pembuatan prototipe ada 4. Yang pertama, mengidentifikasi kebutuhan dasar dari pengguna, yaitu merancang sistem. Biasanya spesialis sistem informasi bekerja cukup lama dengan pengguna untuk mendapatkan informasi kebutuhan dasar pengguna. Yang kedua ada pengembangan prototipe awal. Perancang sistem menciptakan suatu prototipe yang bekerja dengan cepat dengan menggunakan alat bantu untuk menghasilkan perangkat lunak dengan segera. Yang ketiga itu menggunakan prototipe. Pengguna didorong untuk bekerja sama dengan sistem untuk menentukan seberapa baik prototipe dalam memenuhi kebutuhannya dan untuk memberikan saran-saran untuk meningkatkan prototipe. Untuk tahap keempat yaitu merevisi atau memperbaiki prototipe. Pembuatan sistem mencatat semua perubahan yang diminta oleh pengguna dan menyempurnakan prototipe sesuai dengan yang diminta. Dan setelah direvisi nanti digunakan seperti di tahap ketiga, lalu kembali lagi direvisi tahap keempat. Seperti itu terus diulang-ulang sampai mendapatkan hasil yang diinginkan. Untuk keuntungan dan kerugian prototipe. Pembuatan prototipe paling bermanfaat ketika terdapat beberapa ketidakpastian tentang kebutuhan atau solusi rancangannya. Namun pembuatan prototipe secara cepat dapat melupakan langkah-langkah yang penting dalam pengembangan sistem. Untuk selanjutnya ada pengembangan oleh pengguna akhir. Beberapa jenis sistem informasi dapat dikembangkan oleh pengguna akhir dengan sedikit bantuan formal dari spesialis teknis atau bahkan tidak sama sekali atau disebut pengembangan oleh pengguna akhir. Komputasi pengguna akhir juga membawa resiko bagi perusahaan karena berlangsungnya di luar mekanisme yang tradisional untuk manajemen dan kontrol sistem informasi. Paket perangkat lunak aplikasi dan alih daya. Yang pertama ada paket perangkat lunak aplikasi, yaitu ketika paket perangkat lunak telah dipilih,
perusahaan tidak lagi mengendalikan proses rancangan sistem secara keseluruhan. Yang kedua ada alih daya, atau perusahaan dapat melakukan alih daya pada organisasi eksternal yang mengkhususkan diri pada penyediaan layanan tersebut. Subbab keempat, yaitu pengembangan aplikasi perusahaan digital. Dalam subbab keempat ini terdiri dari 3 poin. Yang pertama yaitu pengembangan aplikasi cepat, yang kedua pengembangan berbasis komponen dan layanan web, dan yang ketiga pengembangan aplikasi mobile. Yang pertama yaitu pengembangan aplikasi cepat atau rapid application development, sering digunakan untuk menggambarkan proses pembuatan sistem yang dapat digunakan dalam waktu yang sangat singkat. RAD dapat mencakup berbagai hal. Yang pertama yaitu penggunaan pemrograman visual dan perangkat lainnya untuk berbagai antarmuka grafis bagi pengguna. Dan yang kedua yaitu pembuatan prototipe literatif dari elemen-elemen terpenting. Yang ketiga, otomatisasi pembuatan kode program. Yang keempat yaitu kerjasama erat antar pengguna akhir dan spesialisasi sistem informasi. Lanjut ke poin yang kedua yaitu pengembangan berbasis komponen dan layanan web. Pengembangan berbasis komponen merupakan pendekatan terhadap pengembangan perangkat lunak yang membuat sistem dapat dibuat dengan merakit dan mengintegrasi komponen-komponen perangkat lunak. Sedangkan layanan web, yaitu layanan web dapat digunakan sebagai perangkat pembuatan aplikasi sistem, informasi baru yang atau perbaikan yang ada. Selanjutnya yaitu pengembangan aplikasi mobile. Mengembangkan aplikasi bagi platform mobile cukup berbeda dari pengembangan PC, dan layar mereka lebih besar. Besaran perangkat mobile yang diturunkan meningkatkan dengan menggunakan jari-jari tangan dan gerakan multitouch yang jauh lebih mudah daripada mengetik dengan menggunakan keyboard. Aplikasi mobile perlu dioptimalkan untuk menjalankan suatu tugas tertentu agar lebih lancar. Mereka tidak berusaha untuk melaksanakan terlalu banyak tugas, dan mereka akan dirancang untuk kegunaannya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.